sama ibu, anaknya udah diambil katanya gitu. Nah dari situ ibunya tuh panik, Pak, saya baru kesini loh, terus dia tuh bilang bawa bapaknya kan biasanya nunggunya di dalam, bawa bapaknya ke situ. Ya dia diceritain kalau dia tuh belum ke tempat itu, si Eis itu ngaji gitu, belum menyebut. Ini mau menceritakannya, ini saya kedatangan tamu namanya si Ella. Yang so cantik loh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh, bener namanya si Ella kan? Iya. Oh, aslinya orang mana? Aslinya orang Bandung. Asli gitu ya? Iya. Ini bukan endorse ya, ini dikasih. Ini Bandung asli bro. Jadi dia Iyalah, atau Bandung asli mah beda. nih katanya dia punya cerita. Nah itu cerita dulu katanya ya kan dulu kan? Iya dulu. Udah lama bagaimana ceritanya? Udah lama waktu aku kecil. Oh waktu dia kecil katanya guys. Oke jadi Tapi ini kronologi nyata ya, awal kejadiannya gimana kronologinya gitu. Jadi awalnya tuh gini ya, waktu di daerahku itu daerah termasuk daerah pesantren. Iya, dulu tuh kan sering banyak yang ngaji. Banyak yang ngaji dari mulai dari umur PAUD sampai umur lulus sampai umur kuliahan lah. Gitu, di situ ada banyak banget. Nah, jadi waktu itu aku punya teman namanya di sensor aja ya. Itu namanya Eis. Misalnya Eis namanya. Waktu itu kan kalau di pesantren itu suka ada orang nitipin anaknya kayak nitip ya anak saya ngaji di sini, nanti saya jemput jam segini. Nah, misalnya gitu, banyak yang kayak gitu. Dari penjuru kota juga di situ. Jadi bukan kota, deh, daerah. Udah terkenal. Pesantrennya besar gitu. Pesantrennya dulu besar, tapi sekarang udah gimana ya? Paling cuman kalau santri di situ paling ada 1-2 sih. Kalau dulu banyak banget. Dulu terkenal lah ibaratnya. Terkenal bahkan dari paling banyak sih dari kota Garut, Sulawesi kayak gitu. Di luar kota juga, luar pulau Sulawesi yang Danau Toba. Danau Toba teh di Medan, Samosir itu di mana? Terus Sulawesi, Garut, banyak lah. Nah waktu itu aku ngaji sama teman, aku nggak terlalu kenal sama, karena dia tuh orang kaya gitu, orang kaya. Orang punya lah ibaratnya. Iya, orang punya yang dititipin di situ, tapi dia tuh dekatnya sama pemimpin bukan pemimpin nih, kayak sama gurunya di situ, sama teman-teman nggak terlalu dekat karena kayak sombong gitulah ya. Nah, di suatu hari udah beberapa bulan dia ngaji di situ. Suatu hari dia tuh ngaji bareng aku itu dari asar sampai malam karena ada acara dulu mah, acara riadohan lah namanya. Riadoh. Apa kayak rajaban gitu? Bukan, jadi kayak ya kayak rajaban, tapi ini mah minggu rutinan. Oh, rutinan per minggu gitu, tapi acaranya tuh resmi. Nah udah gitu pulangnya jam 9 malam Jumat tuh, udah gitu semuanya pada pulang. Nah ini nungguin mamanya belum pulang, belum ngejemput maksudnya ya, maaf, belum ngejemput. Terus dia nunggu di rumah Pak Haji yang punya pesantren itu, dia nunggu di situ. Nah udah gitu dia nunggu tuh sampai jam 11, setengah 12 malam. Dia nunggu sampai malam itu, mamanya belum datang. Dia nunggu di luar sama ya istri pemimpin di situ. Udah gitu mamahnya tuh manggil supaya banyak namanya tuh. Nah biasanya mamanya tuh nggak seheboh itu, mamanya tuh kayak alim gitu, kayak muslimah gitu yang nganggap suara itu aurat gitu. Dia tuh manggil, sis katanya gitu. Tuh namanya teriak-teriak gitu, mungkin karena khawatir mungkin ya. Udah kayak gelagat bukan mamanya. Tapi kalau dari muka, dari gaya tuh mamanya, tapi kalau dari ngomong, dari perlakuan tuh beda. Dari karakter beda. Dari karakter beda. Ya mungkin ya semua tuh nggak ada berpikir positif ya. Yang penting ini
ini Eis udah dijemput. Ini Eis udah dijemput sama mamahnya dan pulang gitu. Nah udah gitu, udah sejam pulang, ternyata mamanya datang lagi nyari si Eis ini, nyari Eis belum. Siapakah sosok yang menjemput Eis tersebut? Dia ikut sama suaminya karena orang sibuk kan ya, jadinya ikut rapat. Udah gitu pulangnya larut malam gitu. Tapi si mamanya itu nggak konfirmasi dulu ke gurunya apa gimana? Nggak konfirmasi, disuruh situ nggak ada konfirmasi apa-apa, makanya ya gurunya langsung serahin aja gitu, udah ada mamanya gitu. Nah udah gitu pemimpin pesantren itu udah bilang, lah tadi sama ibu anaknya udah diambil katanya gitu. Nah dari situ ibunya tuh panik lah, saya baru kesini loh. Terus dia tuh bilang bawa bapaknya kan biasanya nunggunya di jalan. Bawa bapaknya ke situ, ya dia diceritain kalau dia tuh belum ke tempat si Eis itu. Si Eis itu ngaji gitu, belum ngejemput. Berarti itu hilang apa gimana itu anak itu? Nah, Si Eis itu? iya ternyata dia itu katanya dia tuh diambil sama jin yang menyerupai mamanya. Itu sih yang bebek gombel katanya. Iya. Yang suka yang suka nyulik ngambil anak. anaknya. Kayaknya Tapi iya. emang Weo Gombel bisa menyerupai orang Ya kan? wujud. Iya sih kan namanya ya, makhluk kita- halus kan bisa sih, Iya. bisa menyerupai apapun gitu. Nah di situ cari setelah nggak tahu berapa jam, nggak tahu berapa minggu ya, nggak tahu berapa hari deng. Si Eis ini tuh menghilang, nggak ada. Beberapa minggu, Nggak antara beberapa hari sama beberapa jam. beberapa hari. Iya. Nah waktu itu di situ ada namanya si ibu ya, ada ibu-ibu yang suka ke seke. Karena di situ kan daerah aku namanya seke. Suka ke apa ya namanya, sirah cair lah namanya. Nah ternyata di situ beberapa, aku nggak tahu ya, ini nggak tahu beberapa hari, nggak tahu beberapa jam setelah malam itu, nggak tahu paginya, nggak tahu hari apa gitu. Udah gitu si ibu-ibu ini nemuin orang nangis di gentong. Di dalam gentong gitu. Gentong Yang itu di- yang buat air bukan? Yang di jamban itu kan? Iya, dia itu nangis aja gitu. Dia lihat ya ternyata si Eis itu Jadi dia tuh diumpetinnya di situ. diumpetin di situ. Tapi katanya waktu pernah ada yang sebelum si ibu ini ada yang ke situ nyuci, nggak ada apa-apa. Tapi pas si ibu ini ke situ ada. Katanya emang si anak ini tuh udah di situ dari awal juga langsung katanya malah ditendang, si anaknya bilang ditendang ke situ, terus dipaksa makan darah Sama si jurik itu, si hantu itu kan. si hantu itu yang bukan mamanya, yang menyerupai mamanya itu disuruh makan darah, makan daging mentah. Dia tuh gini, kalau mau pulang, katanya kalau mau pulang makan dulu daging mentah ini, terus darah mentah ini gitu. Tapi dia nggak mau. Untung dia nggak mau ya. Iya, untung dia nggak mau. Katanya sih kalau misalnya dia minum ya udah. Kalau Dia dia akan minum bisa dia balik makan, iya kayak cerita yang di gunung-gunung, kalau misalnya di suguhan gini kan ya. Kalau di suguhan tuh udah nggak ada kan? Nggak ada gitu. Kayak menggoda gini. Menggoda anak itu buat makan itu. Biasanya si anak ini nggak mau gitu. Nah, akhirnya ketemu gitu. Kayak Itu gitu. anaknya itu bercerita kayak gitu. Itu kan pasti sebelumnya anak itu apa ngelakuin hal yang tidak disukai, Aneh. apa si hantu itu udah ngincer anak itu apa gimana? Kalau itu sih kurang tahu ya, karena ceritanya udah lama dan aku waktu masih kecil ya, jadinya nggak kepo-kepo banget. Yang aku tahu kayak Cuma ya sebatas tahu gitu. sebatas tahu ceritanya kayak gitu lah. Dari situ dia udah nggak pernah ngaji lagi ke situ. Takut gitu ya, Bang. Ya, Yang trauma ya? Trauma lah. trauma lah pasti, karena Siapa emang anak di kecil? daerah aku itu di pesantren itu kan, belakang pesantren itu kayak sirah cai itu di situ, Sirah si cai. sekenya itu. Serasa itu tuh sumber air. Sumber air itu di sumber situ. air. Sumber air. Di situ banyak yang bilang katanya suka ada yang mandi Malam-malam. mandi malam-malam, terus ada Biasanya kalau misalkan genderuwo ada buta hijau di situ. mandi malam-malam itu kayak yang mau apa sih, pesugihan kayak gitu. Iya, biasanya sih. Biasanya Kayak kalau gitu. membersihkan badan gitu, Nah, di situ pernah ada juga nasi ibu-ibu yang nemu ini ketemu sama siluman ular, mukanya ular tapi ini mukanya manusia tapi ininya ular.
Kayak yang di film Indosiar ya. Oh, kayak Genta Buana gitu. Nah, dari gitu si ibu-ibu itu ketemu itu di situ tuh udah banyak banget apa sih namanya? Udah banyak banget kejadian yang apa namanya? Jadi Serem lah. Yang serem lah ya, yang aneh juga Yang gitu. udah nggak aneh lagi kan kalau misalkan Kalau ke Sirah Caita, tapi si ibu ini tuh tiba-tiba pulang ke rumahnya tuh ininya tuh udah kena perah ular gitu dengan perah naon sih? Apa bisa ular. kayaknya kayak racun gitu, ini yang bengkak merah gitu. Katanya di situ ibu-ibu bilang kena ular yang mukanya manusia katanya gitu. Jadi banyak siluman katanya di situ. Siluman. Jadi menurut kamu gimana Cak itu? Ya nggak bisa dipungkiri sih kalau Iya. menceritakan cerita-cerita kayak gitu mungkin ada. Iya, Apalagi di daerah-daerah ya. Apalagi kalau misalkan daerahnya udah masuk ke apa sih daerah-daerah yang sunyi atau misalkan dekat-dekat dengan hutan kayak gitu. Mungkin di daerah saya juga ada yang namanya itu kan sumber air tuh biasanya banyak Apalagi yang kayak sumber gitu. air ya. Sumber air Iya. dan Orang katanya yang gitu kan sukanya di air. Iya sukanya sih biasanya. Apalagi itu di sumber air itu rumahnya agak jauh apa gimana itu ya sumber air itu? Dari sumber air ke rumah itu ke pemukiman. ke pemukiman itu maksudnya. nggak jauh sih, tapi agak pedalaman gitu sih. Oh, Kayak sepi hutan. gitu. Hutan gitu. Iya, kayak hutan aja. Oh, jadi sekilas cerita itu cerita dari si Teh Ella ya ini ya. Aduh, Chan mukanya. Jadi terima kasih untuk yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye bye.